ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal hadithi Rasulillah likai nastalima min adzabillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, para pemirsa, perkenalkan nama saya Syanando Adzikri. Saya sekarang masih menempuh S1 semester 6 di kampus Uin Sunan Ampel Surabaya, program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Kemudian saya juga alumni pesantren Persis Bangil tahun 2020, dan juga saya sekarang menjadi anggota Pemuda Persis Jawa Timur. Baik, para pemirsa sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait biografi Imam Bukhari. Hanya sekedar membagi keilmuan yang telah saya dapatkan kepada para pemirsa sekalian, khususnya para penuntut ilmu yang saya hormati, yang saya cintai. Baik, langsung saja kita membahas mulai dari biografi Imam Bukhari sendiri. Jadi Imam Bukhari, nama asli beliau ialah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardusbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nah, jadi dari nama yang saya sebutkan tadi, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, Abu Abdillah. Abu Abdillah ini nama kunyahnya Imam Bukhari. Kemudian nama asli Imam Bukhari yaitu Muhammad. Nah, Muhammad bin Ismail. Bukhari nama Imam Bukhari jadi Muhammad bin Ismail. Muhammad anaknya Ismail. Nah, bapaknya Imam Bukhari yaitu Ismail namanya. Jadi beliau juga seorang ahli hadis sebenarnya, dan juga beliau juga murid dari Imam Malik, kemudian terus Imam Hamad bin Zaid, juga Ibnul Mubarak dalam berguru untuk mengambil ilmu hadis. Nah, kemudian bin Ibrahim, jadi namanya buyutnya, nama kakeknya Imam Bukhari yaitu Ibrahim. Kemudian bin Al-Mughirah, nama buyutnya. Al-Mughirah ini nama buyutnya. Jadi beliau awal mulanya beliau adalah orang Majusi, Al-Mughirah ini. Kemudian Al-Mughirah ini masuk Islam dibawa oleh Al-Yaman Al-Ju'fi, pada waktu itu menjabat sebagai gubernur di Bukhara. Juga beliau salah seorang ulama hadis terkenal. Nah, kemudian bin Bardusbah. Nah, Bardusbah ini nama bapak dari buyutnya Imam Bukhari. Jadi Bardusbah inilah yang mula-mula itu agamanya Zoroaster atau Majusi, penyembah api. Jadi Bardusbah ini belum masuk Islam. Jadi anaknya Bardusbah yaitu Mughirah, buyutnya Imam Bukhari. Nah, baru Al-Mughirah yang masuk Islam, dibawa oleh Al-Yaman Al-Ju'fi. Kemudian nama Imam Bukhari dinisbatkan dengan dua lafadz, yaitu Al-Ju'fi dan Al-Bukhari. Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nah, Al-Ju'fi maksudnya di sini nisbah dari Abdullah Al-Musnadi bin Muhammad bin Ja'far Al-Yamani, atau yang tadi yang saya katakan bahasanya Al-Yaman Al-Ju'fi, yaitu yang mengislamkan buyutnya Imam Bukhari. Jadi makanya nisbahnya nama Imam Bukhari dengan nisbah Al-Ju'fi. Kemudian Al-Bukhari. Al-Bukhari nama tempat kampung halaman beliau, Al-Bukhari.
Jadi itu. Nah, pada tahun kapan Imam Bukhari ini lahir? Imam Bukhari lahir yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Nah, beliau lahir di Bukhara. Ya, Bukhara ini salah satu tempat yang sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Nah, di sana memang terkenal banyak mayoritas penduduknya Muslim karena kebetulan wilayah Kaukasus Utara maupun Selatan itu didominasi oleh mayoritas Muslim yang meskipun bekas jajahan Uni Soviet sampai sekarang masih mayoritas Muslim masih mendominasi di sana. Nah, kemudian Imam Bukhari pada waktu kecil itu ditinggal oleh ayah beliau. Jadi ayah beliau wafat. Jadi Imam Bukhari menjadi anak yang yatim. Nah, kemudian ayah Imam Bukhari ini yaitu Ismail itu meninggalkan ilmu-ilmu, terkhusus ilmu hadis. Jadi banyak catatan-catatan ayah beliau itu yang nantinya akan menginspirasi beliau dalam menuntut ilmu. Juga nanti adanya dorongan oleh ibu beliau, ibu Imam Bukhari, untuk beliau dimotivasi untuk semangat dalam menuntut ilmu, seperti itu. Nah, ketika Imam Bukhari kecil buta kan, nah, jadi ibunya Imam Bukhari juga melakukan usaha-usaha bagaimana caranya agar anaknya ini, anak tersayang ini kembali lagi penglihatannya. Jadi beliau, ibunya sangat sayang sekali sehingga dengan berbagai cara, dengan pengobatan yang ada pada waktu itu, beliau terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya pada suatu malam ketika tidur, ibunya Imam Bukhari ini mimpi bertemu Nabi Ibrahim. Kemudian di dalam mimpinya mengkabarkan bahwasanya anaknya itu yang buta itu penglihatannya kembali. Masya Allah, luar biasa memang. Jadi ketika terbangun, nah, beliau, ibunya Imam Bukhari ini melihat anaknya. Ternyata alhamdulillah atas izin Allah penglihatan Imam Bukhari kembali menjadi normal. Masya Allah, sungguh luar biasa. Jadi Imam Bukhari ini memang termasuk orang yang berkecukupan, juga berkecukupan dalam hal finansial, juga termasuk dalam hal keilmuan yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ditinggal catatan-catatan yang bekas ayah beliau dulu dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian Imam Bukhari sangat warok, sangat rajin, ya, sedikit bicara, ya, sebagaimana sifat para ulama-ulama lah, ya. Sudah zuhudnya sudah Masya Allah lah. Jadi Imam Bukhari sangat betul-betul menjaga muru'ah dalam hal itu. Nah, kemudian kapan Imam Bukhari itu mulai menuntut ilmu? Nah, jadi Imam Bukhari ini mulai menuntut ilmu, khususnya ilmu hadis ya, ketika usia 10 tahun. Jadi beliau sudah menghafal banyak hadis di dalam kitab-kitab yang pada waktu itu sudah tersusun. Jadi Imam Bukhari senantiasa menghafalkan, juga mengikuti majelis-majelis para syekh-syekhnya. Kemudian
Imam Bukhari juga yaitu tadi karena dorongan orang tuanya, ya, baik yang bapaknya maupun ibunya, itu yang membuat Imam Bukhari giat dalam belajar. Tentunya juga dengan usaha Imam Bukhari sendiri dan doa Imam Bukhari sendiri. Jadi makanya tidak heran kalau Imam Bukhari itu ya dibilang ahli hadis iya, juga ahli fikih juga iya. Nah, kemudian ketika dalam rihla ilmiahnya beliau dalam menuntut ilmu, beliau melakukan perjalanan ke berbagai daerah, mulai dari negerinya sendiri, kampung halaman yaitu Bukhara sendiri, kemudian ke Balkh, ke daerah Balkh namanya, kemudian daerah-daerah Mawaro an-Nahr, belakang sungai ya, yang terkait seperti Naisabur, Roy, dan lain sebagainya. Kemudian juga beliau melakukan perjalanan ke Irak, mulai dari kota Baghdad, Basra, Kufah, kemudian ke daerah-daerah Syam, juga ke daerah Mesir, juga beliau juga melakukan rihla ilmiah ke Mekah dan ke Madinah. Jadi kalau di kitab-kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab karya Imam Bukhari yang lain biasanya itu dijelaskan terkait tahun berapa beliau rihla ke negeri ini, tahun berapa beliau ke rihla negeri itu, seperti itu. Bisa dicek di muqaddimah kitab-kitab karangan Imam Bukhari. Nah, adapun guru-guru beliau, jadi saya akan bacakan lewat muqaddimahnya saja, ya. Jadi nama-nama guru beliau yang terkenal yaitu Al-Yaman Al-Ju'fi tadi yang mengislamkan buyutnya beliau itu juga guru dari Imam Bukhari. Kemudian ada Muhammad bin Salam Al-Bikandi, ada Makki bin Ibrahim, kemudian ada Abdan bin Utsman, Ali bin Al-Hasan bin Syakik, Sodaqah bin Fadl, Yahya bin Yahya, kemudian Ibrahim bin Musa, Muhammad bin Isa bin At-Tabba, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting guru Imam Bukhari yang paling terkenal yaitu Ishaq bin Ibrahim Al-Handhali atau yang terkenal dengan Ibnu Rahway. Jadi salah satu guru beliau yang mendorong Imam Bukhari untuk menyusun kitab Sahih Bukhari. Jadi mungkin akan dijelaskan nanti insya Allah. Nah, kemudian murid-murid Imam Bukhari, jadi yang paling terkenal, ya, lebih tepatnya kebanyakan murid-murid Imam Bukhari ini seorang musannif, seorang penyusun kitab-kitab sebenarnya. Ya, ada Imam Muslim, kemudian Imam Tirmizi, kemudian Imam Nasa'i, juga dua Ar-Razi penyelamat ilmu hadis, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian Abu Ishaq bin Ibrahim bin Ishaq Al-Harabi. Kemudian ada Sholih bin Muhammad Jazroh, Abu Bakar bin Khuzaimah, Yahya bin Muhammad bin Sa'id, Muhammad bin Abdullah Matin, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian sebagai seorang ulama ya, sudah tentu Imam Bukhari itu memiliki tulisan-tulisan, karya-karya tulis Imam Bukhari itu sangat banyak sekali. Ya, di antaranya yang saya sebutkan yaitu kitab Sahih Bukhari. Ya, yang paling kenal orang menyebutnya Sahih Bukhari, yang asal nama kitabnya yaitu Jami'ul Musnadus Sahihu
Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini memuat hadis yang sudah diseleksi oleh Imam Bukhari sendiri yang berjumlah 7.275 hadis. Kemudian ada kitab Adabul Mufrad, terus kitab Birrul Walidain menyangkut hal-hal akhlak ya. Kemudian kitab-kitab fikih seperti Kitabul Hibah, Kitabul Qiraah khalfal imam, kitab Raf'ul Yadain fi Shalat, mengangkat tangan di dalam salat, kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian ada juga kitab-kitab terkait ilmu hadis atau ilmu-ilmu rijal seperti Tarikhul Kabir. Ini jilid 1, kitab Tarikhul Kabir. Jadi beliau menulis kitab Tarikhul Kabir ini umur 18 tahun. Jadi beliau merevisinya 3 kali sehingga memunculkan nanti ada Tarikhul Ausat sama Tarikhus Shaghir karya Imam Bukhari. Kemudian ada kitab Jami'ul Kabir, ada Al-Musnadul Kabir, terus ada beliau juga menyusun kitab At-Tafsirul Kabir, terus kitab Al-Ashribah, terus juga ada kitab Al-Ilal, kitab Asamis Sahabah, ya nama-nama para sahabat. Kemudian kitab tentang Al-Wuhdan, hadis-hadis Wuhdan. Kemudian kitab Mabsud, kitab Al-Qina tentang kunyah para perawi, dan kitab Fawaid, Al-Fawaid. Nah, kemudian yang timbul di dalam mengenai hadis sahih ya, yang timbul di dalam para pandangan para orang-orang umum ya, itu mereka memandang bahwasanya kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang sahih 100% sahih. Jadi kitab yang istilahnya sahih setelah Al-Qur'an, seperti itu. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwasanya di dalam kitab Sahih Bukhari hadis-hadisnya maksudnya pada sanad hadis-hadisnya itu ada beberapa sanad yang memiliki masalah dalam segi kesahihannya. Jadi dipertanyakan kesahihannya. Saya ambilkan contoh ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari yang pertama itu banyak sekali sanad-sanad yang mu'allaq. Saya ambil contoh satu saja. Sebentar. Di dalam Kitabul Ilm sebelum hadis nomor 94 disebutkan qala Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal balagtu salasan. Dari hadis ini hal balagtu salasan, Nabi SAW bersabda, apakah aku telah menyampaikan? Nah, beliau mengatakan seperti itu 3 kali. Nah, Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, nggak ada sanadnya ini di sini. Langsung beliau menyandarkan ke Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Sehingga sanad-sanad perawi-perawi yang sebelumnya Ibnu Umar ini tidak disebut oleh Imam Bukhari. Nah, jadi hadis ini termasuk mu'allaq seperti itu. Nah, tapi meskipun begitu, Imam Bukhari punya
kriteria sendiri dalam menyusun kitab ini. Meskipun kitab ini hadis ini oleh Imam Bukhari disebutkan dengan mu'allaq, terputusnya para perawi secara berturut-turut. Nah, Imam Bukhari menyebutkan sanad hadis ini tadi yang mu'allaq tadi di dalam kitab sahihnya juga ada di kitab Al-Maghazi bab berapa ya? Kitab Al-Maghazi bab Hajjatil Wada, hadis nomor 4403, bisa dicek. Nah, jadi beliau ini membawakan sanad yang aslinya. Haddatsana Yahya bin Sulaiman qala akhbarni Ibnu Wahbin qala haddatsani Umar bin Muhammad anna abahu haddatsahu an Ibni Umar radhiyallahu an. Nah, jadi Imam Bukhari sudah, meskipun beliau menyebutkan secara mu'allaq di dalam hadis yang awal tadi, tapi Imam Bukhari mencantumkan sanad yang asal di hadis yang lainnya, seperti itu. Itu dalam keterputusan sanad ya. Ada juga dalam kecacatan perawi. Saya contohkan terkait kecacatan perawi, yaitu dalam Kitabur Rifaq bab yadkhulul jannata sab'una alafan bighairi hisabin. Masuknya 70.000 orang ke surga tanpa hisab. Nah, di sini Imam Bukhari membawakan sebuah hadis yang mana hadis ini panjang, jadi langsung saja ke intinya. Yang mana hadis ini menyatakan bahasanya 70.000 umat Nabi Muhammad SAW itu akan masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian ada sahabat yang namanya Ukasha. Nah, Ukasha minta didoakan kepada Nabi agar termasuk golongan 70.000 orang itu. Akhirnya sama Nabi didoakan. Nah, kemudian setelah itu para sahabat yang lain minta didoakan juga kepada Imam Bukhari. Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau istilahnya minta seperti didoakannya Ukasha. Nah, tapi Nabi bersabda, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Nah, di dalam hadis ini ya kita perhatikan sanadnya, yaitu haddatsani Usaid bin Zaidin haddatsana Husyaim an Husainin qala kuntu inda Sa'id bin Jubairin dari faqala haddatsani Ibnu Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Usaid bin Zaid meriwayatkan kepada Husyaim, kemudian Husyaim meriwayatkan dari Husain. Nah, Husain ini mendapat kabar dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu mendapat kabar dari Ibnu Abbas. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu perawi yang bernama Usaid bin Zaid. Nah, perawi yang namanya Usaid bin Zaid ini memiliki permasalahan dalam meriwayatkan hadis. Sebagaimana yang dikatakan oleh para kritikus hadis di dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil maupun kitab-kitab rijal, yaitu seperti Imam Daruqutni mengatakan bahwasanya ia dhaiful hadis. Kemudian Imam Nasa'i matruk,
Kemudian Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban ini yang terkenal dengan ulama kritikus yang mutasahil, padahal mutasahil ya. Beliau menyatakan bahasanya Usaid bin Zaid ini ialah yasrikul hadis. Ia mencuri hadis. Dan Ibnu Ma'in malah mengatakan kadzab, bohong. Jadi Usaid ini rawi yang bernama Usaid bin Zaid ini mengalami kecacatan. Namun meskipun begitu ya, dalam sanad ini cacat, akan tetapi Imam Bukhari membawakan sanad yang lain ya. Sanad makrun ya, sanad makrun, sanad yang lain ada di dalam kitabnya. Ya, jadi dalam penguatan jalur sanad itu kan ada 3. Yang pertama syahid itu satu sanad diriwayatkan dengan satu sanad yang lain yang berbeda. Jadi satu sanad dhaif kemudian dikuatkan dengan yang sahih. Kemudian juga ada mutabi atau mutaba'ah. Itu satu sanad cabang. Nah, ada satu cabangnya yang dhaif tapi cabang yang lainnya tidak, tapi menguatkan. Nah, kalau kemudian yang ketiga makrun. Nah, kalau makrun ini bisa juga mutabi, juga bisa syahid. Tapi dalam hal ini makrun ini lebih rendah sebenarnya. Karena juga yang menguatkan memang biasanya ada yang mungkar dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkar dikuatkan lemah dikuatkan dengan yang lemah seperti itu. Itu namanya makrun. Jadi dalam hadis sanad tersebut itu dibawakan oleh Imam Bukhari makrun-makrunnya, sanad-sanad yang makrun, yaitu terdapat pada hadis 5.705, kemudian 5.762, kemudian ada juga hadis 5.811, dan yang terakhir hadis di bawahnya hadis ini. Nah, paling gampang kita mencari makrunnya, yaitu 6.542. Nah, di bawahnya hadis yang ada Usaid tadi, ada Usaid bin Zaid. Nah, yang di bawahnya pas, yaitu 6.542. Seperti itu. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu jadi sanad yang mengalami, yang di dalam sanadnya itu ada perawi yang bermasalah atau mengalami kecacatan atau sanadnya mengalami keterputusan seperti mu'allaq tadi, itu Imam Bukhari mencantumkan sanad yang lain sebagai penguatan itu tadi. Jadi di dalam hadis di dalam kitab Sahih Bukhari ini itu memiliki sanad asal dan sanad furu sebenarnya ya. Memiliki sanad asal dan sanad furu. Adapun untuk sanad asalnya itu sudah pasti insya Allah sahih sanad asalnya. Sedangkan sanad furu, nah ini diperdebatkan sahih atau tidaknya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga ada juga nanti di sini Imam Bukhari mu'allaq misalkan, kemudian di kitab yang lain itu sahih, atau dalam sanadnya ada perawi yang cacat tapi di sanad kitab hadis yang lain itu sahih. Mungkin nanti kita bisa jelaskan di episode-episode selanjutnya ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Dan juga saya minta di-share untuk channel ini, di-share sebanyak-banyaknya biar ilmu ini tetap terus mengalir, tetap terus bertambah. Antum juga menge-share juga dapat pahala seperti itu kan. Ya intinya saling berbagi ilmu lah seperti itu. Ya saya rasa cukup. Akhirul kalam. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Ijhadu wala tatakassalu wala takunu ghafilan fanadamatul uqbal liman yatakassal. Bijatin la bijatin kullu majatin wal jadun bila jitin bimajatin. Fakam abdin yakum maqama hurrin wa kam hurrin yakum maqama abdin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون